Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Etika Kerja Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Onikom Malang, di mana anggota penelitian yang pertama Ibu Lilis Nur Aini, yang kedua Ibu Fulcis Nur Cahyani, dan yang ketiga saya sendiri selaku presenter Sanita Zakira. Kami berasal dari jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Malang. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya manusia yang ada di dalamnya. Apabila sumber daya manusia memiliki motivasi tinggi, kreatif, dan mampu mengembangkan inovasi, kinerjanya juga akan lebih baik. Dalam membina kemampuan bekerja dan meningkatkan kinerja masing-masing karyawan, hal ini tidak terlepas dari etika kerja yang diyakini oleh individu-individu tersebut. Lalu selanjutnya pula, etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan salah, atau tindakan yang baik dan yang buruk, yang memengaruhi nilai-nilai lainnya. Etika kerja juga mencerminkan sejauh manakah seseorang menilai kerja. Orang yang memiliki etika kerja yang tinggi memandang bahwa kerja adalah penting, mulia, dan sumber martabat. Lalu selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, apakah variabel etika kerja yang meliputi indikator bertanggung jawab, kerja yang positif, disiplin kerja, tekun, dan pendidikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan pada perusahaan Onikom di Malang? Dan yang kedua, apakah variabel disiplin kerja yang berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan secara parsial dan simultan pada perusahaan Onikom di Malang? Untuk hipotesis dalam penelitian ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, variabel etika kerja yang meliputi indikator bertanggung jawab, kerja yang positif, disiplin kerja, tekun, dan berpendidikan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Onikom di Malang secara parsial dan simultan. Dan hipotesis yang kedua, variabel disiplin kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Onikom di Malang. Untuk metode penelitian, objek penelitian dalam penelitian ini adalah karyawan perusahaan Onikom Malang ini sendiri. Sedangkan jenis penelitian menggunakan kuantitatif. Untuk populasi dan sampel, populasi dalam penelitian ini ialah karyawan Onikom Malang yang berjumlah 25 orang. Untuk penarikan sampel menggunakan sensus. Dalam hal ini sampel jenuh dengan jumlah dari populasi diambil semua. Untuk variabel penelitian, dibagi menjadi variabel dependent dan independen. Untuk variabel independen sendiri dibagi pula menjadi 5. Yang pertama bertanggung jawab, yang kedua kerja yang positif, yang ketiga disiplin kerja, yang keempat tekun, dan yang kelima pendidikan. Variabel dependent dalam penelitian ini ialah kinerja karyawan. Untuk teknik pengumpulan data sendiri, pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Yang terakhir, untuk analisa data, ada beberapa analisa data yang digunakan. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, uji asumsi klasik. Yang ketiga, analisis regresi berganda. Yang keempat, koefisien determinasi. Dan yang kelima, uji T serta uji F. Untuk hasil dan pembahasan, dalam penelitian ini, untuk pembahasan hipotesis 1, hasil uji T terhadap koefisien regresi pada hubungan bertanggung jawab terhadap kinerja karyawan sebesar 0,115 adalah tidak signifikan, di mana nilai probabilitas ialah 0,354. Untuk yang kedua, kerja yang positif terhadap kinerja karyawan dengan koefisien regresi sebesar 0,423 adalah signifikan, di mana nilai probabilitas ialah 0,011. Untuk disiplin kerja terhadap kinerja karyawan dengan koefisien sebesar 0,153 adalah tidak signifikan, di mana nilai probabilitas sebesar 0,279. Untuk pendidikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien sebesar 0,379 adalah signifikan, di mana nilai probabilitas ialah 0,024. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis 1. Untuk hipotesis 2 menyatakan bahwa disiplin kerja berpengaruh paling dominan terhadap kinerja karyawan pada perusahaan Onikom di Malang. Perbandingan tingkat pengaruh dijelaskan oleh koefisien beta.
Kerja yang positif mempunyai koefisien beta sebesar 0,423 sehingga dapat disimpulkan bahwa data penelitian mendukung hipotesis yang kedua. Yang terakhir, kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini dinyatakan bahwa kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan penerapan etika kerja yang baik di tempat kerja. 3 komponen yang penting yang harus dilakukan pada etika kerja adalah kerja yang positif, lalu tekun, dan yang terakhir ialah pendidikan. Berbagai upaya juga perlu dilakukan oleh pimpinan bagi karyawannya untuk terus membangun keyakinan agar bisa menghasilkan kerja optimal. Dapat bekerja sama, tidak mudah menyerah, memberikan yang terbaik, kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan menyediakan agenda-agenda juga perlu dalam pengembangan karir karyawan. Demikian presentasi yang bisa saya berikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.